Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang organizing atau pengorganisasian. Materi ini merupakan lanjutan dari fungsi manajemen perencanaan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian artinya kita memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, entah itu sumber daya manusianya atau sumber-sumber daya yang lain, ke arah tercapainya tujuan organisasi. Contoh, kemarin saya sudah memberi contoh tentang perusahaan baju muslim ya. Perusahaan baju muslim, sumber daya yang kita punya apa? Sumber daya manusia. Kemudian kita punya sumber daya apa lagi? Kita punya material berupa kain. Nah, sumber daya ini yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah pengertian dari pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Ingat ya, hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Hasil dari perencanaan adalah tujuan organisasi. Jangan sampai kebalik-balik. Ini struktur organisasi. Struktur organisasi adalah komponen-komponen dalam organisasi atau unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja. Siapa yang nanti akan jadi direkturnya, akan jadi direktur utama, akan jadi wakil direktur, siapa nanti yang akan jadi manajer, kepala bagian, wakil kepala bagian, staf, dan yang lain sebagainya. Ini akan bisa dilihat dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi, manajer itu kan letaknya di atas kepala bagian dan staf. Otomatis manajer punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan kepala bagian. Dari struktur organisasi itu jelas kita bisa tahu kita akan berkoordinasi dengan siapa. Misalnya saya bekerja di perusahaan fashion baju muslim. Posisi saya di perusahaan tersebut itu sebagai apa? Itu akan terlihat jelas dari struktur organisasinya. Saya nanti harus berkoordinasi dengan siapa? Saya nanti harus melaporkan hasil kerja saya kepada siapa? Itu nanti terlihat jelas semuanya dalam struktur organisasi. Nah, gitu ya. Dan antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bisa jadi struktur organisasinya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ini tergantung dari tadi, yang pertama adalah tujuan organisasinya. Antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain tujuan organisasinya beda. Otomatis struktur organisasinya juga beda. Yang kedua adalah tergantung dari sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan. Seperti tadi, saya di perusahaan fashion baju muslim, saya punya bahan sumber daya apa saja. Tadi yang pertama jelas punya sumber daya manusia. Yang kedua, saya punya bahan material berupa kain. Kain ini mau saya apakan? Oh, kain ini harus diproduksi, harus dibuat. Berarti saya harus membuat bagian produksi, memunculkan bagian produksi dalam struktur organisasi.
saya harus membuat kepala bagian kepala bagian produksi. Dan kemudian saya baru menetapkan staf-staf saya mana saja yang nanti saya tempatkan di bagian produksi. Setelah kain ini jadi sebuah baju, terus mau diapakan bajunya? Mau didiamkan saja atau mau diapakan? Oh, bajunya harus dipasarkan. Berarti saya butuh departemen atau bagian pemasaran. Nah, ini karena tadi saya butuh bagian produksi, saya butuh bagian pemasaran. Jadi saya memunculkan dua bagian ini di struktur organisasi. Berbeda nanti dengan mungkin perusahaan yang bergerak di bidang jasa, layanan transportasi misalnya. Dia butuh bagian produksi enggak. Dia mungkin butuh bagian yang lain. Jadi bagian produksi belum tentu ada di setiap perusahaan. Ini tergantung dari tadi tujuannya dan dari sumber daya yang kita punya. Oke. Ini adalah bagan struktur organisasi. Jadi bagan struktur organisasi itu ada 4, yang bentuk piramida, bentuk vertikal, bentuk horizontal, dan yang keempat adalah bentuknya melingkar. Oke. Yang pertama ini bentuk piramida. Bentuk piramida ini jelas, sederhana, dan mudah digunakan, mudah dimengerti. Jelas ya, kalau yang di bagian atas itu pasti pemimpinnya. Bagian atas bertanggung jawab terhadap bagian-bagian di bawahnya. Gambar yang kedua adalah bagan struktur organisasi yang berbentuk vertikal. Ini juga hampir sama dengan yang bentuk piramid. Ini juga banyak digunakan di beberapa organisasi atau di perusahaan, banyak yang menggunakan bagan struktur organisasi model vertikal. Yang ketiga adalah bentuk horizontal. Aliran wewenang dari kiri ke kanan. Jadi direktur utama itu terletak di paling kiri. Kemudian dibagi bawahannya tuh siapa saja. Mungkin ada manajer wakil direktur misalnya, mungkin manajer area itu nanti di sebelah kanan. Jadi wewenangnya dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan yang di gambar 4. Gambar 4 bentuk lingkaran. Ini bentuk lingkaran. Jadi wewenangnya pimpinan utamanya itu di bagian tengah, kemudian dibagi melingkar untuk tanggung jawabnya, untuk bagian-bagiannya, untuk tugas-tugasnya itu dibagi. Jadi kepala direktur utamanya ada di posisi tengah. Nah, ini adalah beberapa fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Jadi jelas ya, kalau ada organisasi kita tahu siapa yang ada di posisi manajemen puncak dan siapa yang ada di bagian pelaksana. Adanya pembagian tugas yang jelas. Kemudian mempunyai manajer puncak yang profesional untuk bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan. Jadi manajer puncak itu dia bertugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan bagian bawahnya atau manajemen di bagian bawahnya. Nah, ini adalah unsur-unsur pengorganisasian. Ada sekelompok orang yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan, dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah proses pengorganisasian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir itu membuat bagan organisasi. Jadi hasil dari pengorganisasian adalah terbentuk struktur organisasi atau adanya struktur organisasi di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut.
Ini sudah ada proses-prosesnya. Dari yang pertama menentukan sasaran yang ingin dicapai. Tadi ya tujuannya tuh mau ngapain, kemudian menentukan kegiatannya tadi apa saja, mengelompokkan kegiatan-kegiatan ini, mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian pendelegasian wewenang, siapa nanti yang menempati pos-pos itu, kemudian menentukan jumlah personal pada setiap departemen, uraian tugas, menentukan tipe organisasi, membuat bagan organisasi. Oke, selanjutnya ini adalah manfaat dari organisasi. Pembagian tugas bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau organisasi. Kemudian menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Personel dalam perusahaan atau organisasi mengetahui tugas apa yang akan dijelaskan. Nah, nanti akan ada tugas terkait ini, terkait fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian. Kalian tolong nanti buat struktur organisasi mengacu pada tugas yang pertama. Waktu tugas yang pertama saya minta kalian untuk membuat organisasi atau perusahaan kan. Nah, berarti tugas yang kedua ini lanjutan dari tugas yang pertama. Kalau yang di tugas pertama kalian membuat organisasi, kemudian menentukan tujuan organisasinya, maka di tugas yang ini kalian membuat struktur organisasi. Siapa-siapa yang nanti akan kalian masukkan dalam struktur organisasi, departemen apa saja yang nanti akan kalian buat, ini tergantung dari perusahaan atau organisasi yang kalian dirikan. Nanti akan saya buatkan template di Edmodo. Kalian bisa mengirim tugasnya di Edmodo. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.